Om Swastiastu. Inggih, mangkin Ki Blog ingin mengulas kembali tentang urutan persembahyangan di Pura Besakih puniki. Yang pertama adalah tangkil kekawitan. Dimanapun kawitan kalian, kawitan Irage Sinami, pertama perlu tangkil dulu kekawitan suang-suang untuk meminta restu dan sekaligus mengajak beliau untuk meningkatkan kesadaran untuk menuju Dharmaning kalepasan, kan gitu. Itu pertama. Kedua, tangkil ring Pura Basukian. Nah, Pura Basukian ini sebelum itu juga ada kawitan Bali Age lan Bali Mule. Sebelum Pura Basukian itu perlu juga kita tangkil ke sana karena kita harus berterima kasih kepada beliau Wong Bali Age dan Wong Bali Mule karena sudah menjaga Pancadatu dengan baik. Di samping itu juga kita pastinya ada pertautan secara genealogis satu ketika dengan beliau. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, tetap tangkil ring Pura Basukian untuk kedua hal. Pertama, kita menyembah Yang Wisnu sebagai dewa dari alam bawah. Dalam kisahnya, Wisnu adalah disebutkan sebagai Narayana, sebagai raja dari alam bawah gitu. Nah, yang ketiga kita tangkil di Balai Pegat. Nah, sebelum kita tangkil ke Pura Penataran Agung, kita perlu tangkil ke Balai Pegat dalam rangka memutuskan ikatan lahiriah dan batiniah niki sebelum menyiapkan diri untuk tangkil ke Pura Penataran Agung. Nah, yang ketiga ini kemudian tangkil ring Penataran Agung selaku Tri Purusa dan Tri Sakti. Demikian juga Tri Murti. Nah, di sini ada konsep swastika, konsep ke atas maupun konsep ke samping. Ke atas menuju spiritualitas, menuju suwung keheningan Brahma Jyotir Dharmaning kalepasan kocap. Nanging di sisi lain Pura Besakih terutama Padma 3 berfungsi sebagai Padma Buana atau sari dari kembang lotus yang berkuntum 4 dan 8. Nah, di sana adalah pusat pertemuan aspek sosiologis, sosiopolitis dari seluruh masyarakat, baik Hindu yang ada di Bali maupun Hindu yang ada di Nusantara, tanpa adanya perbedaan tingkatan kasta, soro ataupun yang lain sebagainya. Kemudian setelah itu di Mandala ketiga kita ketemu dengan Mas Pait, Pura Mas Pait yang pada Meru Tumpang 11. Di sana kita memuja beliau sebagai energi dalam melakukan fungsinya, sumber energi feminim, sumber energi sakti dalam fungsinya. Bahkan di sana juga disebutkan sebagai catur sakti, Parwati, Laksmi, Saraswati dan Gayatri, termasuk juga di sana kepada Dewi Bulan selaku penyelaras dari putaran bumi. Nah, setelah itu di tingkatan kelima kita ketemu dengan Pura Sundaring Jagat. Sundaring Jagat ini, mohon maaf, di tingkatan keempat maksud Ki Blog, Sundaring Jagat ini kita menyembah beliau sebagai sumber energi feminim dalam fungsinya pemberi pencerahan atau enlightenment. Nah, dalam kuasa penciptaan beliau adalah sumber cahaya yang terbalik dengan sumber cahaya kegelapan, kan begitu. Nah, kelima ada di sana Ratu Kawisesan atau beliau sebagai yang prakirti dalam fungsi sebagai sumber energi kuasa. Nah, yang Kawisesan ini juga ada pada Meru Tumpang 11. Nah, pada Mandala ke-6 kita akan ketemu dengan Kiwa Tengen atau Purusa dua ini, Purusa dan Perdana, dalam fungsinya sebagai Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi. Unsur Purusa dan Perdana, unsur kecerdasan dan unsur energi atau material. Nah, yang selanjutnya pada Mandala ke-7 kita tidak menemukan apa-apa alias suwung, sunia dan selanjutnya. Nah, konsep ini
adalah untuk memberi ruang kita untuk kontemplasi bahwa sesungguhnya ujung dari pencarian itu adalah kesunyian. Nah, dan di sana kita menyembah beliau dari sisi atau dari perspektif Arda Nareswari, dalam perspektif Arda Nareswari juga yang tunggal, juga yang acintia atau kekosongan juga gitu. Nah, artinya di sanalah puncak ideologi spiritualitas manusia, yaitu bertemu dengan kekosongan. Nah, di sini kita tidak menemukan kekosongan atau tidak ada pelinggih di sana. Nah, artinya di sana kita harapkan kelepasan atau ketidakterikatan. Nah, demikian ulasan Kiblok tentang urutan persembahyangan di Besakih puniki dumugi bermanfaat, dan jika tidak berkenan ataupun menemukan referensi yang lebih sahih puniki durus isi ring komentar berikut ini durusang.